earth, toprak, lupa, terre, aarde, aarde, Ardon. 地球. Bang Edgar, kok bisa beda-beda sih bahasa manusia? Coba jelasin apa ah? Wokokwo. Seperti yang kita ketahui, bahasa adalah sistem komunikasi yang kompleks yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan ide, pemikiran, perasaan, dan informasi kepada orang lain. Menurut data dalam situs web UNESCO, saat ini terdapat 8.324 bahasa tutur dan isyarat. Dari 8.324 bahasa tersebut, sekitar 7.000 bahasa masih digunakan. Banyak dari kalian yang mungkin bertanya-tanya, dari mana sih asal-usul bahasa? Kenapa bahasa bisa beraneka ragam? Ada beberapa teori dan hipotesis mengenai asal mula bahasa. Teori yang pertama, teori evolusi. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa perkembangan bahasa manusia terkait erat dengan evolusi manusia. Dalam evolusi, manusia mengembangkan kapasitas otak yang lebih besar dan kemampuan untuk berkomunikasi secara kompleks. Teori yang kedua, yaitu teori protobahasa. Teori ini menyatakan bahwa manusia awal mungkin menggunakan bentuk protobahasa, bentuk primitif dari bahasa yang berkembang dari komunikasi gestur atau suara untuk menyampaikan informasi dasar. Teori yang ketiga, yaitu teori adopsi sistem simbolik. Beberapa teori menyatakan bahwa manusia mulai mengadopsi sistem simbolik untuk menyampaikan makna yang kemudian berkembang menjadi bahasa. Sistem ini dapat mencakup penggunaan simbol atau suara yang diasosiasikan dengan objek atau konsep tertentu. Lalu teori yang keempat, yaitu teori kombinasi faktor. Banyak ilmuwan percaya bahwa perkembangan bahasa melibatkan kombinasi faktor-faktor seperti tekanan evolusi, kebutuhan untuk berkoordinasi dengan kelompok, dan adaptasi terhadap lingkungan yang kompleks. Lalu yang kelima, teori komunikasi ritual. Beberapa ilmuwan percaya bahwa bahasa mungkin berkembang melalui bentuk komunikasi ritual atau ekspresif yang kemudian berkembang menjadi sistem komunikasi yang lebih kompleks. Lalu yang keenam, yaitu teori peran genetik. Beberapa penelitian mendukung gagasan bahwa genetika mungkin memainkan peran dalam perkembangan kemampuan manusia untuk berbahasa. Gen-gen tertentu dapat berkontribusi pada perkembangan struktur otak yang mendukung bahasa. Menurut Noam Chomsky, yang merupakan seorang profesor linguistik dari Institut Teknologi Massachusetts, bahasa muncul sekitar 60.000 hingga 100.000 tahun yang lalu di Afrika. Sebelum bahasa ditemukan, diperkirakan manusia berkomunikasi menggunakan suara-suara yang dihasilkan oleh mulut dan melalui gerakan tubuh saja. Lalu kemudian otak manusia berevolusi dan berkembang sehingga dapat memahami hal-hal yang lebih sulit. Manusia kemudian mulai menamai benda, makanan, hingga sebuah situasi menjadi sebutan yang mudah diucapkan dan diperkirakan meniru sumber suara benda tersebut. Setelah itu, perlahan-lahan manusia bisa berbicara dengan menggabungkan dua kata yang berbeda dan kemudian berkembang menjadi bahasa. Sedangkan bahasa yang beraneka ragam dan berbeda-beda di setiap negara disebabkan oleh isolasi budaya yang terjadi di zaman nenek moyang manusia. Saat itu, para nenek moyang melakukan migrasi ke berbagai negara di dunia untuk mencari sumber makanan. Nah, isolasi budaya ini membuat munculnya bahasa yang berbeda di setiap negara disesuaikan dengan kondisi alam, makanan, dan makhluk hidup di sekitarnya. Lalu, saat dua kelompok yang berasal dari dua tempat yang berbeda, bahasa yang mereka miliki kemudian membaur menjadi satu. Pembauran bahasa ini kemudian menyebabkan terciptanya bahasa baru dan disebut dengan super language atau bahasa super. Karena inilah, faktor jarak juga menjadi hal yang mempengaruhi pembentukan bahasa.
Misalnya saja, negara yang berdekatan biasanya cenderung mempunyai nama yang sama untuk sebuah benda. Sementara itu, dalam beberapa kepercayaan dan mitologi, asal mula bahasa digolongkan dalam mitos penciptaan. Menurut kepercayaan agama Samawi yang melibatkan Yudaisme, Kekristenan, dan Islam, memiliki pandangan tentang asal mula bahasa hanya pada manusia. Dengan Adam diperintahkan untuk memberi nama makhluk-makhluk yang Tuhan telah ciptakan. Menurut keyakinan Hindu, asal mula bahasa dikaitkan dengan konsep kosmologi dan penciptaan. Dalam tradisi Hindu, diyakini bahwa bahasa Sanskerta adalah bahasa ilahi yang diberikan oleh para dewa sebagai bagian dari penciptaan alam semesta. Lalu dalam mitologi Yunani, Dewa Hermes adalah dewa perantara, komunikasi, dan perjalanan dalam mitologi Yunani. Dia dianggap sebagai pembawa pesan para dewa dan memiliki kemampuan berbicara yang lincah. Hermes juga dihubungkan dengan penciptaan aksara dan keahlian berbicara. Menurut mitologi Nordik, Odin, dewa tertinggi dalam mitologi Nordik, dikenal sebagai dewa pengetahuan dan kebijaksanaan. Meskipun tidak ada cerita spesifik tentang penciptaan bahasa, Odin sering dikaitkan dengan kebijaksanaan yang termasuk kemampuan berbicara dan pengetahuan tentang berbagai hal. Menurut mitologi Mesir kuno tentang asal mula bahasa, yaitu Dewa Ra atau Dewa Matahari yang memainkan peran sentral dalam penciptaan. Dikatakan bahwa Ra menciptakan dunia dan makhluk hidup melalui kekuatan kata-katanya. Dalam beberapa versi, Ra menciptakan manusia dan memberi mereka kemampuan berbicara dan berkomunikasi. Dalam mitologi Mesopotamia, ada beberapa teks dan mitos dalam mitologi Mesopotamia yang mencakup penciptaan manusia dan elemen-elemen lainnya yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Yang pertama adalah epik Atrasis. Teks ini adalah salah satu naskah epik tertua di dunia dan berasal dari Sumeria, mengisahkan penciptaan manusia oleh para dewa dan bagaimana manusia diciptakan dari tanah liat oleh dewa Enki. Dan epik Enuma Elis. Teks ini adalah mitos penciptaan Babilonia yang menceritakan konflik antara dewa-dewa dan penciptaan dunia. Lalu, bahasa apa sih yang pertama kali digunakan oleh manusia? Tidak mungkin untuk menentukan dengan pasti bahasa apa yang pertama kali digunakan manusia, karena tidak ada catatan tertulis atau bukti fisik yang dapat membuktikannya. Proses perkembangan bahasa manusia terjadi selama ribuan tahun, dan bukti arkeologis atau dokumen tertulis sangat terbatas. Beberapa ilmuwan bahasa mendukung gagasan tentang Proto-World atau bahasa manusia purba yang diyakini menjadi nenek moyang semua bahasa manusia yang ada. Namun ini masih bersifat spekulatif dan tidak ada konsensus ilmiah mengenai keberadaan atau ciri-ciri bahasa manusia purba tersebut. Asal mula bahasa tetap menjadi subjek penelitian yang kompleks dan kontroversial. Bukti arkeologis sulit ditemukan karena bahasa sendiri biasanya tidak meninggalkan jejak fisik. Seiring penelitian dan teknologi ilmiah terus berkembang, kita mungkin mendapatkan wawasan lebih mendalam tentang asal mula bahasa manusia.